Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Malam ini saya bawakan tema talak 3 sekaligus secara hukum termasuk bid'ah. Itu kalau di Bulughul Maram bisa dilihat nomor hadis 1104. Di Bulughul Maram nomor hadisnya 1104. Yang ada di kita lagu ya, talak tilu sakalian itu lagunya. Iya. Ini bagaimana secara hukum dalam Islam ketika orang menalak istri 3 kali sekaligus atau talak tilu sakalian. Secara hukum para ulama menetapkan bid'atun. Ini dalil yang dikemukakan bahwa talak itu tidak ada yang ditetapkan 3 kali sekaligus, gak ada. Hadis nomor 1104. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala kanat talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wasanataini min khilafati Umar talaqus salasi wahidatan. Faqala Umaru innan nasa qad ista'jalu fi amrin kanat lahum fihi anatun falau amdainahu alaihim fa amdahu alaihim, rawahu Muslim. Ini hadisnya sama, nomornya sama enggak? 1104 sama. Wa Ibnu Abbasin, dan terima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, ia berkata, kanat talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah hitungan talak di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini periode Rasul. Wa Abi Bakrin, dan di zaman Abu Bakar radhiyallahu an. Wasanataini min khilafati Umar, dan 2 tahun di kekhalifahan Umar. Talaqus salasi wahidatan, tolak yang diucapkan 3 kali sekaligus yang sah adalah 1. Lalu faqala Umaru, Umar berkata, innan nas, sesungguhnya manusia, qad ista'jalu, sungguh mereka telah tergesa-gesa, fi amrin kanat lahum fihi anatun, dalam urusan yang mestinya mereka bersabar dalam hal itu. Dalam hal apa? Talak, ya. Kata Umar, falau amdainahu alaihim, alangkah baiknya aku tetapkan bagi mereka. Jadi ketika kekhalifahan Umar, ada yang mengatakan talak tilu sakalian, ditetapkan oleh Umar talak 3. Tidak boleh balik lagi begitu, tidak boleh rujuk. Fa'amdahu alaihim, lalu Umar menetapkan itu sebagai hukum bagi mereka. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, hadis 1105-nya, wa an Mahmud
Mahmud bin Labidin, dan terima dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, an rajulin, mengenai seseorang, tolako imro'atahu, yang menalak istrinya, salasa tatliqatin jami'an, 3 kali talak sekaligus. Faqoma, lalu Rasul berdiri, ghadbana, dalam keadaan marah. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, ayul abu bi kitabillah, apakah mereka akan menjadikan kitab Allah sebagai permainan? Main-main dengan kitab Allah. Wa ana baina adhurikum, padahal aku masih hidup dan ada di hadapan mereka. Summa qama rajulun, kemudian berdirilah seseorang. Ini sahabat berdiri. Faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ala aqtuluhu, apakah boleh aku bunuh dia? Nah, ini satu ungkapan kemarahan Rasul ketika ada orang yang menalak istri sekaligus 3 kali talak. Makanya ini menetapkan satu hukum ketika ada orang mengatakan seperti itu. Para ulama menyebutkan orang itu melakukan sesuatu yang bid'ah dan amalannya adalah haram. Tidak boleh. Dan Imam As-Sun'ani dalam bab ini menulis 5 hadis sekaligus mengenai talak ini. Jadi talak 3 sekaligus dalam Islam tidak ada. Kecuali di zaman Umar sekedar hukuman saja. Karena orang jadi terbiasa. Kalau dia marah terhadap istri, dia ngomong seperti, pokoknya Gus talak 3 sekalian, begitu. Karena ini jadi kebiasaan. Karena yang jadi adalah satu. Maka di zaman kekhalifahan Umar, setelah 2 tahun, lewat 2 tahun, maka Umar menetapkan siapa yang menyatakan talak 3 terhadap istri, maka Umar menetapkan talak 3 sebenarnya. Dan Umar mencambuk mereka yang mengatakan itu. Ini satu di antara bukti tidak bolehnya melakukan itu. Nah, Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salamnya di juz kedua di halaman 254, beliau menyatakan al-hadisu dalilun, hadis di atas tadi jadi dalil anna jam'as salasit tatliqat bid'atun, sesungguhnya orang yang menalak istri 3 kali sekaligus, bid'atun, itu adalah bid'ah. Waqtalafal ulama fi dzalika, kemudian para ulama ikhtilaf mengenai hal itu. Di antaranya padhahabal Hadawiyah wa Abu Hanifah wa Malikun. Satu, Imam Al-Hadawiyah, kemudian Abu Hanifah dan juga Imam Malik mengatakan ila annahu bid'atun, bahwa laki-laki menalak istri 3 kali sekaligus adalah hukumnya bid'ah. Yang kedua, wa dhahabasy Syafi'i, dan Imam Syafi'i berpendapat, wa Ahmad, juga Imam Ahmad, wal Imamu Yahya, juga Imam Yahya, ila annahu laisa bibid'atin wala makruhin. Nah, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Yahya, tidak termasuk bid'ah, tidak termasuk makruh. Kalau tadi Imam Al-Hadawiyah, Abu Hanifah, Imam Malik menyatakan bid'ah.
Sehingga nanti dengan hukum bid'ah orang itu dinyatakan dolalah, sesat. Dan siapapun yang ada dalam dolalah finnar, di neraka. Itu. Nah, Imam Malik menyatakan seperti itu. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Yahya menyatakan tidak bid'ah dan tidak makruh, tidak dibenci. Tapi beliau-beliau ini menyatakan tahrimah. Berat mana ya? Bid'ah jeung haram. Berat mana? Dua-duanya lagi berat. Kenapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Yahya menyatakan ini haram. Nah, wastadalla, dan beliau mengemukakan dalil. Jadi para ulama ini mengemukakan dalil. Apa dalilnya bahwa perbuatan itu haram? Nah, yang pertama, bigodobihi sallallahu alaihi wasallam, lantaran Nabi sallallahu alaihi wasallam marah mendengar orang seperti itu. Ini satu di antara bukti kalau Nabi marah, Nabi tidak setuju, Nabi membenci, berarti perbuatan itu perbuatan buruk. Wa yaqulu, dan Nabi menyatakan ayul abu bi kitabillah, apakah mereka akan main-main dengan kitab Allah? Kenapa seperti itu? Karena mempermainkan kitab Allah hukumnya haram. Jadi Nabi sampai marah dan mengatakan ayul abu bi kitabillah, apa mereka akan mempermainkan kitab Allah? Ini dalil yang pertama. Karena Nabi marah, maka berarti amalan yang dilakukan oleh orang itu secara hukum haram. Dalil yang kedua, wa bima akhraja Sa'id bin Mansur bisanadin sahih an Anasin. Juga dengan alasan dalil hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Anna Umar, sesungguhnya Umar, kana idza utiya birajulin, adalah beliau apabila datang berita kepada beliau mengenai seseorang, tolako imro'atahu salasan, yang menalak istrinya 3 kali sekaligus, talak tilu, auja'a dhahrahu darban, maka Umar menetapkan hukum pukul, dirajam begitu. Dan Umar memukul punggung orang itu. Wa ka'annahu akhadha tahrimahu, seolah-olah orang itu melakukan yang haram. Nah, jadi kelihatan di sini Umar, ya, ini alasan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Yahya menyatakan ini haram karena Rasul menyatakan, ya, ayul abu bi kitabillah, sedangkan mempermainkan kitab Allah itu hukumnya haram. Yang kedua, Umar menghukum orang yang menyatakan talak 3 sekaligus itu seperti orang yang melakukan yang haram. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan ayul abu bi kitabillah, dan itu hukumnya haram. Jadi mempermainkan kitab Allah secara hukum haram. Yang ketiga, kenapa para ulama menyatakan ini haram hukumnya? Berdasarkan ayat yang tertulis dalam surat At-Tolak ayat 1. Nah, ini alasan yang ketiga, bahwa orang menalak istri sekaligus itu melanggar secara nas Al-Quran. Karena Al-Quran menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fatalliquhunna liiddatihinna, talaklah istri-istrimu, ya, dengan iddah mereka. Artinya menalak yang ada iddah itu berapa kali talak? Berapa kali? Kalau tidak talak 1, talak 2, itu masih ada iddah.
Kenapa? Kalau talak 3 sekalian berarti tidak ada iddah. Ya, kenapa? Suami yang menalak istrinya 3 kali, maka bagi dia tidak boleh kembali lagi. Jadi tidak ada iddah baginya. Mungkin iddah berlaku bagi yang lain begitu. Bagi dirinya tidak berlaku. Kenapa? Sehabis iddah tidak bisa rujuk. Sedangkan Quran menyebutkan fatalliquhunna liiddatihinna. Talaklah istri-istrimu itu dengan iddah mereka. Artinya jangan talak 3 sekaligus. Talak 1, talak 2, begitu. Ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, di surat Al-Baqarah ayat 229, ya, Allah menyatakan at-talaqu marratayani. Talak itu 2 kali. Jangan malah kita langsung sekaligus talak 3. Dilewat saja talak 1, talak 2. Ini tidak boleh dan ini melanggar syariat. Pantas kalau Nabi menyebutkan ayul abu bi kitabillah. Apa kamu mau main-main dengan kitab Allah? Padahal Allah sudah menetapkan melalui kitabnya. Kalau menalak 1 saja, nanti terjadi lagi talak 2 begitu. Jangan malah sekaligus talak 3. Ini tidak ada aturannya dalam nas Al-Quran. Ini melanggar begitu. Makanya dengan keterangan-keterangan di atas, secara hukum talak 3 sekaligus itu yang sah tetap 1. Bagaimana kalau mengucap pokoknya talak 1, talak 2, talak 3, gus sekaligus. Nah, tetap saja yang jadi 1 begitu. Jadi dengan keterangan di atas tetap yang sah itu 1 kali dalam 1 kali talak. Begitu. Tidak bisa 2 kali boleh, tidak. Apalagi 3 kali. 1 saja. Bagaimana dengan Umar menetapkan kalau ada orang yang mengucapkan seperti itu, Umar tetapkan talak 3 sampai dia tidak boleh dan haram kembali lagi kepada si perempuan itu kecuali sudah diselingi dengan suami lain. Itu sebagai hukuman saja. Jadi apa ya? Biar jerak. Ya. Peringatan saja dari Umar biar orang tidak menganggap enteng terhadap hukum begitu. Sampai Umar menetapkan kalau ada yang ngomong seperti itu tetapkan saja. Umar mengharamkan dia rujuk begitu. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan ada yang tidak boleh dijadikan permainan. Di antaranya nikah, rujuk, talak. Dan ini tidak boleh dianggap main-main. Karena nanti main-main mengenai talak itu jadi talak. Itu Nabi menyebutkan. Makanya Umar menyebutkan kalau mun hayang menyebutkan talak 3, ini tergesa-gesa nih orang ini. Padahal mestinya sabar. Udah jadikan saja oleh Umar talak 3. Nah, dengan keterangan di atas tadi, secara hukum tetap saja bahwa talak yang diucapkan 3 kali sekaligus yang jadi yang sah adalah 1 kali. Berdasarkan dalil. Nah, di hadis nomor 1106-nya Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan tolako Abu Rukanah Ummu Rukanah. Pernah satu saat Abu Rukanah menalak istrinya Ummu Rukanah. Ini dalam hadis lain diterangkan Ummu Rukanah itu ya nama aslinya Suhaibah. Jadi Abu Rukanah itu punya istri namanya Suhaimah. Maka saat itu kata Ibnu Abbas, Abu Rukanah menalak istrinya bernama Suhaimah ya 3 kali sekaligus. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raji imra'atak." Rujuk deui cenah pamajikan maneh. Jadi bahasanya Nabi rujuk istrimu.
Pakola, kata Abu Rukanah, ini tolak tuha salasan, wahai Rasul, aku menolak istriku itu sekaligus 3 kali. Jadi ini yang menyatakan talak 3 sekaligus itu pertama ini Rukanah, Abu Rukanah. Maka saat itu Rasul bersabda qad alimtu, aku sudah tahu kamu mengucapkan itu, tapi rojiha, silakan rujuk. Nah, dengan hadis ini jadi bukti dan dalil Abu Rukanah menyatakan talak 3 sekaligus, Rasul tidak menganggap itu talak yang sah. Sampai Rasul mengatakan rojiha, sok rujuk saja. Artinya tetap secara hukum talak yang dijatuhkan oleh Abu Rukanah kepada Suhaimah itu talak 1. Maka Nabi menyebutkan kembali atau rujuklah. Di hadis lain di dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW menyebutkan seperti ini. Tolako Rukanah, kata Ibnu Abbas, Rukanah telah menalak imro'atahu, istrinya, pi majlisin wahidin, pada 1 majlis. Maksudnya 1 kali ucapan pada 1 waktu, tidak ganti waktu. Saat itu juga salasan, dengan talak 3. Pakhozina alaiha, setelah itu barulah Abu Rukanah merasa sedih, menyesal. Ini hati-hati, ini ibrah bagi laki-laki manapun. Kalau kita sedang ya ada masalah, jangan mengumbar amarah. Ini biasanya kan kalau di situasi seperti itu ngomong itu asal ngomong begitu. Geus pokokna mah teu aya kaharep geus moal ngaji deui jeung anjeunna gitu ya. Itu orang Sunda biasa bilang begitu. Hati-hati. Itu nanti kena dengan hukum. Kalau mau balik lagi harus bayar kifarat nanti. Ya. Apalagi dengan dihar nanti. Orang berjanji sejak saat ini aku tidak akan campur lagi denganmu. Nah, itu masuk dalam kategori dihar nanti. Kalau nanti kembali lagi berdosa kecuali dia bayar kifarat terlebih dahulu. Nah, ini sama. Jadi Abu Rukanah menyatakan talak 3 sekaligus. Adigus diucapkan, dia menyesal. Lalu dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wahai Rasul? Aku sudah nalak istri 3 kali sekaligus nih. Ternyata menurut aku harus balik lagi nih, harus rujuk. Nah, saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa innaha wahidatun. Balik saja. Karena yang kamu ucapkan 3 kali sekaligus itu tidak sah. Itu adalah talak bid'ah. Ya. Dan yang sah tetap saja kamu talak 1 dengan istrimu. Makanya roji, kembalilah. Begitu ya. Kembalilah. Nah, dengan keterangan-keterangan di atas ini Imam As-San'ani menyimpulkan. Nah, pertama, anna irsala salasi at-tatliqat fi majlisin wahidin yakunu talqatan wahidatan. Kalau orang mengatakan talak 3 sekaligus pada 1 waktu, 1 majlis. Jadi pada waktu itu, maka yang terjadi dan yang ditetapkan secara hukum, dia tetap jatuh talak 1. Innahu la yaqa'u biha syai'un li'annaha talaqu bid'atin. Karena kenapa talak 3 tidak ditetapkan talak 3 sekaligus? Karena itu adalah talak bid'ah. Jadi tidak sah. Yang sah tetap saja 1. Wastadallu, kata Imam As-San'ani, para ulama menyatakan dalil bima fi muttafaqin alaih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih
fi hadis Fatimah binti Qais, mengenai hadis Fatimah binti Qais. Jadi ada Suhaimah yang ditalak oleh Abu Rukanah, talak tilu sekaligus. Ada juga Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais menyatakan anna zaujaha talaqaha salasan. Sesungguhnya suaminya menalak aku, kata Fatimah binti Qais, salasan, 3 kali talak sekaligus. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ukhbira bidzalika, ketika mendengar berita itu bahwa Fatimah binti Qais ditalak oleh suaminya 3 kali talak, Nabi bersabda, laisa laha nafaqatun, bagi Fatimah binti Qais tidak ada hak nafkah karena sudah ditalak. Tapi wa alaihal iddah, tapi bagi Fatimah binti Qais ada iddah. Nah, dengan perkataan Nabi bagi Fatimah ada iddah, artinya talak 3 tidak sah. Tetap saja yang dihitung talak 1 kalau pertama kali. Kalau yang kedua kali talak 2. Makanya Nabi menyebutkan wa alaiha al iddah, bagi Fatimah bin Qais ada iddah untuk suaminya. Artinya talak 3 yang diucapkan suaminya tidak dipandang sah oleh Nabi. Makanya dengan keterangan-keterangan di atas ini jelas para ulama menyatakan bahwa talak 3 sekaligus secara hukum bid'ah, dan orang yang melakukan itu jatuh dalam amalan haram yang dilarang oleh Nabi, karena jelas-jelas menentang dan berselisih dengan tuntunan Al-Quran. Dan Nabi marah, Umar menghukum kepada orang yang mengatakan talak 3 sekaligus. Mudah-mudahan ini semua jadi ilmu bagi kita, sehingga kita lebih berhati-hati lagi dalam hal ini. Karena Nabi menyatakan ini dibenci, ya, sampai Nabi marah mendengar orang yang melanggar tuntunan Al-Quran secara qat'i. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ketika satu keluarga suami istri bercerai tanpa melakukan talak baik, laki-lakinya itu bercerai sampai bertahun-tahun. Nah, kemudian suami pengen kawin lagi. Bagaimana proses secara Islam? Kemudian si perempuan juga merasa, wah ini bisa kawin lagi apa tidak? Gitu ya. Ya, dua-duanya lah gitu, kira-kira seperti itu. Bagaimana masalah tersebut, Pak Ustadz? Terima kasih. Iya. Cukup gitu. Suami istri pisah lama. Ada yang tahun-tahun begitu pisah saja begitu. Tapi tidak talak. Nah gitu, tidak talak. Ketika mau bersatu lagi, apa harus nikah lagi? Pertanyaannya, pernah putus nggak nikahnya? Kan gitu kan? Ini kan ada akad, ya, akad nikah. Ini suami istri. Tiba-tiba pisah saja. Oh gitu. Satu, karena sudah tidak perbedaan yang sangat jauh. Apa permasalahannya gitu. Iya. Si istri pengen kawin lagi orang lain. Oh gitu. Si suami juga bagaimana? Saya pengen kawin. Iya. Tapi tidak melakukan proses itu. Iya. Menalak. Jadi pisahnya itu ya, memang tidak ada talak begitu. Pisah we. Ya. Sehingga si istri dengan suami seolah-olah bukan suami istri begitu kan? Nah, tapi tidak talakan gitu.
Bagaimana kalau suami pengen nikah lagi? Jangankan sudah pisah seperti itu, sedang punya istri saja dia boleh nikah. Itu laki-laki. Bagaimana dengan si perempuan? Begitu. Ini kena hukum bahwa si perempuan itu punya suami. Ya, sekalipun ini dengan suaminya tidak akur begitu kan, tetap saja dia punya suami. Dan dia tidak bisa nikah dengan yang lain tanpa ada ya ikrar talak dari suaminya. Talak. Tidak talak nggak bisa dia. Apalagi nanti agama seperti itu. Bagaimana dengan negara? Nggak akan bisa kan? Apa bisa dia nikah lagi padahal dia sudah nikah dengan si A begitu. Dengan si A belum talak. Tidak cerai ya. Tidak ditinggal mati, tidak begitu. Masih ada. Nah, ini tidak bisa. Secara hukum negara tidak akan bisa nikah sebelum ada ya keputusan bahwa dia cerai dengan suami ini. Ya begitu. Tapi bagi laki-laki sah-sah saja. Bagi laki-laki nikah lagi nggak masalah. Ya, makanya ini yang rugi siapa? Ya perempuan rugi. Kenapa? Dia seolah-olah tidak punya suami, tapi jika mau nikah lagi dengan yang lain nggak bisa. Kenapa? Secara agama dia masih sah istrinya, selama dia tidak menuntut. Ya, bagaimana kalau dia nuntut dengan hulu? Silakan. Tapi prosesnya itu harus ada. Dia menuntut pisah dari suami dengan alasan ini secara syar'i. Dan dia mengembalikan sejumlah mas kawin yang pernah ia terima di waktu akan nikah. Itu baru jatuh talak satu. Begitu. Kalau tidak, nggak bisa si istri nikah lagi dengan yang lain. Itu hukumnya zina. Ya. Tapi kalau untuk suaminya sah-sah saja. Begitu. Cukup begitu? Nah, enggak. Masih ada yang lain? Silakan. Enggak, silakan. Coba gimana? Kalau talak yang paling abdol itu secara lisan atau secara tertulis? Talak yang paling abdol secara ringan atau secara lisan atau tertulis. Yang namanya talak nggak ada yang abdol. Yang namanya talak itu abgod. Karena hadisnya memang begitu. Abgodul halal. Sesuatu yang halal tapi paling dibenci Allah adalah talak. Jadi untuk ukuran talak itu bukan abdol, tapi mencari solusi biar tidak madarat. Itu talak. Ya. Jadi sebenarnya talak itu sendiri sudah madarat. Kalau bisa jangan talak. Kalau bisa, karena talak itu sesuatu yang halal tapi abgodu dibenci. Tapi dengan pertimbangan kalau tidak ditalak, aku lebih terjerumus kepada sesuatu yang lebih dibenci Allah. Nah, barulah ada talak. Makanya talak itu hukumnya halal. Tapi abgodu dibenci. Kalau kita punya alasan menolak itu karena aku menghindari amalan yang lebih dibenci oleh Allah, maka talaklah yang ditempuh. Begitu ya. Nah kemudian ketika kita menolak secara lisan atau tulisan, lisan atau tulisan sah. Siapapun yang nolak secara lisan itu sah. Tapi ingat, di kita seringkali nolak itu asal-asalan. Padahal kalau nikahnya pakai saksi, nalak pun harus pakai saksi. Ini yang sering orang lupa. Nah, waktu nikah maka jangan aya saksi dua tanda tangan. Tempo nalak asal seenaknya saja nggak bisa. Harus ada saksi. Siapa saksinya bahwa dia nalak? Nanti rujuk kan begitu. Tidak asal-asalan. Nanti hukum akan terjaga. Kalau dia sudah talak tidak boleh nanti. Ya. Jadi
di sini seringkali yang dilupakan orang di kita, ai nikah mau jung make saksi segala rupa, nah itu tempo nalak gitu. Padahal hukumnya sama. Ya, nikah, talak, rujuk itu sama seperti itu. Jadi mana yang afdol? Dua-duanya juga tidak ada yang afdol. Cuma kalau kita menalak itu cari solusi mana madarat yang paling ringan begitu. Selama dua-duanya madarat mending entah menalak mah. Karena sekalipun halal itu abghadu. Makanya tidak ada nilai ibadahnya nanti kalau kita tidak menghindari sesuatu yang lebih parah. Ya diteruskan ya gaduh istri teh dorakana saumur hirup doraka ya. Ai ditalak oge dibenci. Nah, itu pertimbangannya akhafud darurain. Pilih madarat yang lebih ringan. Lebih ringan talak saja seperti itu. Masih ada? Cukup? Ya, alhamdulillah.